Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cut Sylvia dengan NIM 250802031, dan dalam kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tentang kebijakan publik dalam penanganan banjir yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dalam presentasi ini saya akan membagi dalam 3 hal utama, yaitu adalah permasalahan banjir, lalu formulasi kebijakan, dan yang terakhir adalah implementasi kebijakan. Baik, jadi di sini saya akan memulai dari poin yang pertama tadi ya, yaitu permasalahan banjir. Oke, permasalahan banjir ini diakibatkan oleh beberapa hal ya, dan salah satu yang paling utama yang kita ketahui semua yaitu deforestasi atau penggundulan hutan. Hutan yang seharusnya menjadi spons raksasa untuk menampung air hujan yang turun malah digundulkan sehingga spons ini tidak berfungsi, dan air yang seharusnya meresap ke tanah yang ada di hutan malah turun ke sungai dan akhirnya meluap ya karena terlalu banyak jumlah airnya sehingga menyebabkan banjir besar ini. Selain itu, ada juga perizinan lahan dan pengawasan yang lemah. Ini berkaitan dengan deforestasi tadi. Dengan perizinan lahan dan pengawasan yang lemah, oknum-oknum dapat menggunakannya itu untuk menggundulkan hutan, termasuk hutan lindung, untuk kepentingan tertentu. Misalnya untuk tambang ilegal ataupun dijadikan lahan sawit ya. Lalu yang ketiga ada pemerintah daerah yang masih kebanyakan ya menganut sistem ekonomi ekstraktif, yaitu adalah sistem ekonomi yang berpusat pada sumber daya alam. Ekonomi ini sangat kuno, tidak berkelanjutan, dan tidak kreatif karena ekonomi ini hanya berfokus pada sumber daya alam yang dalam konteks ini adalah hutan, dan mereka akan menebang hutan lalu menjualnya secara mentah tanpa memikirkan jangka panjangnya. Selanjutnya, dan yang terakhir ya, ini adalah hujan siklon senyar. Akan tetapi menurut saya, memang hujan ini sangat-sangat berperan penting ya, dan sangat berperan besar dalam banjir yang kali ini terjadi. Akan tetapi, sebenarnya hujan ini merupakan fenomena tahunan. Dampaknya itu bisa menjadi sangat terasa besar dikarenakan hutan yang rusak dan tata kelola lingkungan yang tidak baik. Jadi kalau menurut saya, banjir ini nggak semata-mata cuman bencana alam, akan tetapi juga akibat dari kebijakan pembangunan dan pengelolaan lingkungan yang buruk. Baik, poin yang kedua itu adalah formulasi kebijakan atau bagaimana pemerintah merumuskan kebijakan untuk menangani banjir yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Salah satu kebijakan yang dibuat pemerintah atau dirumuskan oleh pemerintah adalah penyediaan dana darurat dan kebijakan anggaran agar pemerintah dapat merespon bencana dengan cepat. Selain itu, pemerintah juga merumuskan reformasi tata ruang dan lingkungan dengan tujuan mengendalikan alih fungsi lahan serta melindungi kawasan hutan ya yang sebelumnya sudah dijadikan lahan-lahan sawit. Selain itu, terdapat juga kebijakan percepatan rehabilitasi yang ini didukung oleh Polri dan TNI yang terjun langsung ke lapangan untuk membantu ya daerah-daerah yang terdampak. Selain itu juga tentunya ada penegakan hukum ekologi yang menjadi cara penting untuk pemerintah menindaklanjuti praktik tambang dan pembukaan lahan ilegal. Terakhir, pemerintah juga merumuskan kebijakan mitigasi dan penanganan dini agar bencana seperti ini nggak terulang lagi dan masih bisa untuk diperingati ya. Kebijakan-kebijakan ini dirancang agar penanganan banjir gak hanya bersifat reaktif, akan tetapi juga perspektif dan berkelanjutan. Selain itu juga tentunya ya ada penetapan status bencana darurat, akan tetapi sayangnya bencana ini tidak ditetapkan sebagai bencana nasional ya, karena kalau misalnya
ditetapkan sebagai bencana nasional, ini akan membuat dunia internasional bertanya-tanya dan tentu saja mereka ingin berbondong membantu, akan tetapi mereka akan bertanya-tanya kenapa hal semacam ini bisa terjadi. Mengapa saat banjir besar ada banyak sekali gelondongan-gelondongan kayu yang ikut terbawa arus dan menghancurkan banyak sekali infrastruktur? Poin ketiga adalah implementasi kebijakan atau pelaksanaan kebijakan di lapangan. Dalam kondisi darurat ini, dilakukan pembangunan hunian sementara bagi orang-orang yang terdampak banjir, serta relokasi anggaran daerah untuk kebutuhan penanganan banjir. Pemerintah juga memanfaatkan teknologi seperti Starlink untuk menjaga komunikasi dan ketersediaan jaringan internet bagi orang-orang yang terdampak banjir. Selain itu juga dibangun jembatan Bailey sebagai solusi sementara untuk kebutuhan logistik dan akses transportasi. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa penanganan banjir yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat memerlukan kebijakan yang komprehensif, baik dari perumusan hingga implementasinya. Banjir ini nggak hanya disebabkan oleh faktor alam saja, akan tetapi banjir ini juga disebabkan oleh kebijakan pengelolaan lingkungan dan pembangunan yang tidak berkelanjutan dan kurang baik. Oleh karena itu, keberhasilan penanganan banjir ini sangat ditentukan oleh komitmen pemerintah, penegakan hukum lingkungan, dan partisipasi masyarakat tentunya. Demikian presentasi saya kali ini. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.